Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai chapter 7 yaitu tentang aset atau aktiva. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11048. Dan saya Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11-11026. Saya Wahyu Trinurhayati dengan NIM 2019-12-11-11030. Berikutnya, kita mulai dari chapter 7 yaitu tentang aktiva dan atau aset. Di sini kami dibimbing oleh Bapak Asosiat Profesor Dr. Sparta SE AKMECA. Next. Kelompok 4 terdiri dari Rosa Virginia Dara Aprili dengan NIM 2019-12-11026 dan Wahyu Trinurhayati 2019-12-11030 dan Sylvia Novita 2019-12-11048. Next. Pertama, tentang aset yang ditentukan. Dalam akuntansi, secara mengklasifikasikan instrumen keuangan menjadi aset, liabilitas, dan ekuitas itu sangat krusial. Kesalahan klasifikasi transaksi bisa saja menghasilkan salah saji yang material dalam proses interpretasi laporan keuangan, sehingga menyulitkan pengambilan keputusan. Contohnya, tanah bisa diklasifikasikan sebagai aset, tapi ketika tanah terkontaminasi sehingga tidak bisa digunakan dan sedang diperkarakan di pengadilan, maka bukankah termasuk provisi atau liabilitas yang belum pasti jumlah dan waktunya? Maka proses klasifikasian mempengaruhi persepsi terhadap resiko dan solvabilitas dari suatu perusahaan. Berikut kami akan menjelaskan bagaimana proses pengklasifikasian aset, proses pengakuan dan pengukuran, serta berbagai isu terkait perspektif atas pengukuran dan pengakuan aset. Aset belum menjadi subjek standar akuntansi sebelum dibuat conceptual framework pada tahun 1980-an mengenai definisi utama tentang aset. Di sini, menurut IASB atau International Accounting Standard Base, aset didefinisikan sebagai sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Next.
Maka dari yang definisi yang tadi yang setelah dijelaskan, aset ini berkaitan erat dengan karakteristik. 3 karakteristik yang penting. Yang pertama, memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Yang kedua, dikendalikan oleh sebuah entitas. Yang ketiga, didapat dari kejadian peristiwa masa lampau. Di sini ada karakteristik pendukung, tapi belum menjadi sesuatu yang utama, yaitu tentang yang dapat dipertukarkan dan aturan pengakuan. Untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan satu-satu pada slide berikutnya. Next. Yang pertama, mengenai manfaat ekonomi di masa depan. Yang pertama, manfaat ekonomi masa depan. Manfaat ekonomi masa depan adalah potensi untuk berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada arus kas dan setara kas kepada entitas. Di sini entitasnya itu ada 2. Yang pertama, entitas pencari keuntungan dan entitas nirlaba. Berkaitan dengan sumber daya ekonomi, manfaat ekonomi masa depan ini tergantung pada 2 aspek, yaitu tentang kelangkaan dan kegunaan. Manfaat ekonomis di masa depan di dalam aset adalah potensi yang dapat dikontribusikan secara langsung maupun tidak langsung, yang mengalir ke kas entitas. Dapat juga disebut sebagai manfaat yang membantu entitas untuk mencapai tujuannya. Aset mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam memberikan arus kas atau ekuivalen dengan kas pada badan usaha. Ini itu bisa melalui kegiatan operasi yang menghasilkan pendapatan dari entitas atau dari kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti mengurangi biaya produksi. Definisi aset di sini, bagaimana cara untuk mencari keuntungan sehingga aset harus memiliki manfaat ekonomi dalam membantu entitas mencapai tujuannya. Salah satunya yaitu mengurangi kas keluar. Gagasan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Godfrey dan kawan-kawannya mengatakan, there are 2 main characters of an economic resource. There is scarcity and utility. Ada 2 karakteristik utama dari sumber daya ekonomi, yaitu kelangkaan dan utilitas. Jika sumber daya tidak langka atau tersedia dan cukup untuk semua orang yang menginginkannya, maka sumber daya tidak akan dikatakan ekonomi. Utilitas berkaitan dengan manfaat yang diperoleh atau layanan masa depan yang disebutkan di atas. Secara teknis, dalam teori ekonomi, utilitas dari komoditas adalah kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan manusia. Namun, kita bisa memasukkan
dalam gagasan utilitas semua manfaat ekonomi masa depan atas dasar bahwa manfaat tersebut pada akhirnya berhubungan dengan kepuasan kebutuhan manusia. Dengan demikian, jika kita kekurangan pasokan komoditas tertentu, dan jika komoditas itu memiliki utilitas yang diinginkan atau dituntut oleh orang, maka itu dikatakan memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, semua sumber daya ekonomi memiliki nilai. Sedangkan Pearson memberikan argumennya atau memberikan contoh terkait konsep aset yang memberikan future service. Misalnya, motor yang dimiliki perusahaan disebut aset, bukan karena berbentuk objek fisik, namun karena menyediakan jasa di masa depan berupa transportasi. Jasa ini timbul dari pemakaian barang atau akibat penjualan. Mesin disebut aset karena menyediakan jasa di masa depan dari hasil pemakaiannya. Inventory juga aset karena menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan dari penjualannya, yaitu revenue tambahan. Nah, berdasarkan pendapat di atas, perlu diingat bahwa aset adalah yang bentuknya eksis saat ini dan mampu menghasilkan manfaat atau jasa, baik sekarang atau nanti. Bentuk eksis misalnya seperti properti atau hak atas properti. Definisi framework tidak menekankan pada keberadaan sesuatu yang real saat ini ketika aset disetarakan dengan future economic benefit, sehingga bukan termasuk aset. Material gedung seperti batu bata dan semen juga tidak termasuk aset. Tetapi setelah digabung menjadi sebuah gedung, maka baru bisa dikategorikan sebagai aset. Jadi, inti dari suatu aset adalah yang bisa menghasilkan future economic benefit atau manfaat ekonomi masa depan. Next. Manfaat ekonomi masa depan tadi sudah dijelaskan, aset adalah sesuatu yang ada pada saat ini atau nanti, memiliki kemampuan memberikan layanan atau manfaat saat ini atau di masa depan. Aset ini membedakan antara objek, seperti bangunan atau mesin, dan layanan atau manfaat yang terkandung di dalamnya. Dari beberapa pendapat yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, jika disimpulkan, maka aset adalah sesuatu yang ada saat ini dan memiliki kapabilitas memberikan jasa atau manfaat saat ini dan juga di masa yang akan datang. Konsep ini membedakan antara objek dengan manfaat yang diwujudkan di dalamnya. Saat gedung dinyatakan sebagai aset, pada dasarnya aset yang dimaksudkan adalah manfaat tempat gedung itu, bukan batu bata dan semen yang membangun gedung tersebut.
Next. Yang kedua, karakteristiknya itu tentang kontrol oleh entitas atau dikendalikan oleh sebuah entitas. Manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh sebuah entitas. Hak entitas untuk menggunakan atau mengendalikan aset tidak pernah mutlak. Kepemilikan sering bersamaan dengan kontrol, tetapi itu bukan karakteristik penting dari suatu aset. Di sini dalam kontrol entitas tidak mengandalkan keberlakuan hukum. Manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas yang bersangkutan untuk memenuhi syarat sebagai aset. Ijiri mengatakan, akuntansi tidak peduli dengan sumber daya ekonomi secara umum, tetapi hanya mereka yang berada di bawah kendali dari entitas yang diberikan. Pertanyaannya yang sering keluar itu, apakah aset harus berstatus dimiliki sebelum bisa dikategorikan sebagai aset? Di sini Sprague menjawab pertanyaan tersebut. Menurut Sprague, kepemilikan dari suatu benda tidak lebih dari hak untuk menggunakan dan mengontrolnya. Artinya, konsep ownership yang dimaksud ialah sebatas memiliki hak untuk memakai atau mengontrol. Kontrol entitas terhadap suatu properti tidak absolut, melainkan terbatas. Kemudian, Patton menjelaskan mengenai pendapatnya bahwa cakupan kepentingan pribadi juga dipengaruhi oleh hak negara dan undang-undang. Misalnya, suatu area tanah bisa saja dipakai milik pribadi, seperti membangun rumah, tapi pemerintah berhak menggusurnya untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersamanya ini seperti pelebaran jalan. Jadi, hak menggunakan tanah itu tidak absolut, akan selalu dimiliki secara pribadi. Kepemilikan seringkali sejalan dengan kontrol, namun bukan karakteristik yang penting bagi aset. Misalnya, toko Abadi menjual barang konsinyasi dari Pak Rudi. Barang tersebut bukan aset toko Abadi, tetapi toko itu memiliki position dan kontrol. Contoh lainnya rental lease agreement, yaitu perusahaan lease bisa mendapatkan benefit atas mobil sewaan dari lessor, tetapi status kepemilikan mobil tersebut masih ada di lessor. Jadi, tidak harus memiliki untuk bisa mengontrol suatu aset. Istilah title juga bisa membingungkan. Misalnya, perusahaan transport membeli truk seharga $300.000 secara cicilan. Walaupun perusahaan tidak memiliki dokumen kepentingan, dokumen yang legal yang disebut dengan title ini, sampai truk tersebut dibayar sepenuhnya, maka perusahaan memiliki hak legal untuk menggunakannya. Dalam akuntansi, truk tersebut merupakan aset perusahaan. Secara teknis, aset realnya adalah hak guna atas truk tersebut, bukan truk secara fisik. Jadi, perusahaan berhak untuk mendapatkan kegunaan
dari truk dan kontrol atas truk tersebut. Akuntansi lebih memusatkan pada substansi ekonomi suatu transaksi yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan daripada status legalnya. Dapat disimpulkan, definisi control by an entity yang dimaksud adalah bukan memiliki suatu aset real secara fisik atau secara absolut, tetapi hak guna atas aset tersebut, sehingga perusahaan berhak mendapatkan kegunaan dan kontrol dari aset itu. Dalam bahasa lain, mengontrol kadang tidak sama dengan memiliki. Misalnya, suatu perusahaan memiliki aset, tapi ada peraturan pemerintah yang melarang penggunaannya, sehingga perusahaan kehilangan kontrol atas aset yang sebenarnya yang dimilikinya itu. Secara teknis, aset sebenarnya adalah hak untuk menggunakan aset tersebut, bukan secara fisik. Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari aset tersebut dan bisa mengontrolnya. Misalnya, truk yang dibayar dengan kredit meskipun selama mencicil belum memiliki bukti sah kepemilikan, tapi sudah boleh mengambil manfaat dari truk tersebut. Next. Karakteristik yang ketiga yaitu mengenai aset didapat dari kejadian masa lampau atau peristiwa masa lalu. Di sini, kontrol sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Aset yang direncanakan itu tidak termasuk dalam peristiwa masa lalu. Peristiwa dapat diartikan dengan cara yang berbeda, di mana di dalamnya terdapat kontrak pelaksanaan. Kualifikasi aset selanjutnya adalah berdasarkan hasil transaksi masa lalu, sehingga entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat aset itu. Maka, mesin yang masih rencana dibeli bukan termasuk aset, karena belum terjadi event atau peristiwa, yaitu transaksi pembeliannya. Namun, interpretasi event atau kejadian ini bisa berbeda. Menjadi pertanyaan, apakah perusahaan menandatangani kontrak dengan perusahaan konstruksi untuk membangun gedung kantor dengan harga tertentu yang dikualifikasikan sebagai kejadian. Nah, hal ini itu biasanya disebut dengan wholly eksekutor kontrak, yaitu kontrak yang dimana masing-masing pihak harus melakukan persentase kewajiban sesuai kesepakatan. Kontrak pelaksanaan atau kontrak eksekutori ini adalah kontrak yang telah dipenuhi oleh suatu pihak, tetapi belum dipenuhi oleh pihak lain yang terlibat. Menurut Accounting Standard Base, kontrak eksekutori seperti forward exchange contract akan meningkatkan aset dan liabilitas dan harus dilaporkan. Namun, ada yang berpendapat bahwa pelaporan kontrak ini hanya menambah leverage, tetapi secara nyata tidak ada perubahan pada status hutang perusahaan.
Akhirnya, Ijiri menyimpulkan bahwa setelah hak kontrak maaf terputus, namun ada yang berpendapat bahwa pelaporan kontrak ini hanya menambah leverage, tetapi secara nyata tidak ada perubahan pada status hutang perusahaan. Akhirnya, Ijiri menyimpulkan bahwa setelah hak kontrak memenuhi definisi aset atau first test, maka harus memenuhi juga beberapa kriteria pengakuan seperti usefulness dan firmness sebelum bisa dilaporkan. Saat ini, executory contracts diakui sebagai aset, tergantung persyaratan standar akuntansi. Contohnya, berdasarkan International Accounting Standard atau EESB nomor 117, Finance Lease memberikan peningkatan terhadap aset dan kewajiban. Perbedaan antara finance dan operating lease tidak didasarkan prinsip teoritis, melainkan pada kondisi apakah lease mentransfer risiko secara substansial dan reward kepada kepemilikan atas suatu aset. Next. Berikutnya, karakteristik yang masih dipertimbangkan atau menjadi karakteristik tambahan, yaitu aset dapat ditukar atau dipertukarkan. Beberapa berpendapat bahwa 4 karakteristik penting adalah bahwa aset dapat ditukar atau dapat dipisahkan dari entitas. Nah, saat ini ada perdebatan bahwa apakah kualifikasi aset harus juga memenuhi kriteria dapat ditukarkan atau diperjualbelikan atau exchangeability. Nah, di sini konsep ini berarti item keuangan bisa dipisahkan dari suatu entitas dan nilai sisanya terpisah dari nilai entitas. Exchangeability ini ialah karakteristik yang mendukung keberadaan suatu aset, tetapi bukan yang utama. Contohnya, goodwill. Meskipun tidak bisa dipertukarkan secara terpisah, goodwill tetap disebut sebagai aset karena memenuhi kriteria utama aset yang lainnya. Next. Berikutnya mengenai aset dapat ditukar atau exchangeability.
Pada tahun 1979, McNeil menyatakan barang yang tidak dapat dipertukarkan harus kekurangan nilai ekonomi karena pembelian atau penjualannya harus selamanya tetap mustahil. Dan dengan demikian, tidak ada harga pasar untuk barang itu yang pernah ada. Di sini ada niat baik, yaitu tunduk untuk atau tunduk pada evaluasi, bukan pengukuran. Nah, bagaimana dengan goodwill? Apakah termasuk aset sesuai dengan yang telah dijelaskan sebelumnya? Goodwill ini merupakan bentuk intangible yang mencerminkan kelebihan penilaian perusahaan atas aset dibandingkan dengan harga pasar. Karena itu, goodwill tidak bisa dipisahkan atau dijual. Maka, Chambers berpendapat bahwa goodwill tidak bisa termasuk aset berdasarkan karakteristik exchangeability. Menurutnya, nilai goodwill hanya berdasarkan evaluasi, bukan pengukuran. Keseluruhan, pembanding saat evaluasi goodwill hanya berdasarkan hipotesis, bukan memang kebenaran. Maksudnya, perusahaan di sini menerka harga beli aset berdasarkan hipotesa dan performa lalu. Dan ketika ternyata harga beli lebih tinggi daripada harga pasar, maka selisihnya dikategorikan sebagai nilai goodwill. Kritik lain terkait konsep ini adalah nilai ekonomis suatu aset bergantung pada karakteristik kelangkaan dan utilitas, bukan exchangeability-nya. Selain itu, goodwill dikategorikan sebagai aset karena bukan untuk menilai bisnis secara keseluruhan, tetapi sebagai identifikasi dan menilai secara ekonomis sumber daya tertentu, sehingga memenuhi kualifikasi aset. Nah, ada juga dari peneliti yang berpendapat bahwa definisi dari aset harus mengikutsertakan kondisi bahwa aset itu harus dapat dipertukarkan. Artinya, suatu item terpisah dari entitas dan nilai penghapusan terpisah dari nilai entitas. Suatu barang yang tidak memiliki exchangeability pasti tidak memiliki nilai ekonomi. Ini yang dikatakan oleh McNeil. Nah, Munich mengatakan bahwa nilai ekonomis juga berdasarkan pada kelangkaan, bukan dapat dipertukarkan. Pertukaran tidak menciptakan nilai, hanya mengungkapkannya. Kemudian, pengikutsertaan aset tidak nyata sebagai aset tidak dapat menilai bisnis secara keseluruhan, melainkan hanya untuk mengidentifikasi nilai dari sumber-sumber khusus benefit di masa yang akan datang bagi perusahaan. Next. Berikutnya kita masuk ke LO2, yaitu mengenai pengakuan aset. Luas dan waktu pengakuan aset itu sangat penting karena dapat memiliki konsekuensi ekonomi bagi penyusunan dan pengguna laporan keuangan. Pengakuan suatu aset dalam neraca keuangan biasanya melibatkan recognition rules atau peraturan pengakuan. Peraturan ini dibuat untuk memastikan bahwa aset yang bersangkutan benar-benar ada dan pencatatan yang dilakukan pada balance sheet menghasilkan informasi yang relevan dan terpercaya. Peraturan pengakuan ini dapat dinyatakan secara informal melalui konvensi, yaitu hukum tidak tertulis. Contohnya, piutang akan dicatat sebagai aset apabila penjualan secara kredit terjadi. Dapat pula dinyatakan sebagai formal yang ditunjukkan melalui pernyataan otoritatif. Contohnya, panduan dalam pengakuan finance lease sebagai aset seperti yang tercantum dalam paragraf 10 IAS nomor 17 atau ESB pada nomor 117. Recognition rules ini digunakan untuk mengidentifikasi aset tertentu. Dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria. Terdapat juga perbedaan antara recognition rules dengan recognition criteria. Recognition rules ini merupakan peraturan spesifik
untuk mengidentifikasi suatu aset. Sedangkan recognition kriteria ini merupakan panduan umum dalam membuat recognition rules serta panduan dalam pengakuan aset yang menyediakan bantuan dibandingkan dengan peraturan spesifik. Next. Berikutnya masih tentang pengakuan aset, di mana mengakui aset di neraca melibatkan aturan pengakuan, yaitu konvensi dan pernyataan otoritatif yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, kriteria pengakuan ini ada 2, yaitu manfaat ekonomi masa depan harus memungkinkan dan aset harus dapat diukur secara andal. Kerangka kriteria pengakuan menggabungkan pertimbangan antara kemungkinan manfaat ekonomi yang akan datang serta untuk memenuhi syarat pengakuan. Suatu aset harus dapat diukur secara andal. Tidak semua kriteria ini terdapat dalam framework. Ada beberapa hanya memiliki sedikit dasar teoritis. Pengakuan melibatkan aturan pengakuan. Ada yang formal maupun informal. Contoh informalnya pengakuan piutang ketika penjualan secara kredit terjadi. Contoh formalnya adalah pengakuan financial lease sebagai aset. Nah, di sini ada kriteria dalam pengakuan yaitu peluang dari keuntungan ekonomis yang akan datang dan aset harus dapat diukur dengan andal. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Wahyu Trinurhayati. Selanjutnya masih tentang pengakuan aset, seperti yang tadi sudah Sylvia jelaskan. Bahwa aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh perusahaan dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan keuangan. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan keuangan. Nah, dalam pengertian ini juga menegaskan bahwa aset harus dapat dinilai atau diukur. Selanjutnya, dalam pengakuan aset itu ada kriteria pengakuan masa lalu. Itu mengandalkan hukum, penentuan substansi ekonomi dari transaksi atau peristiwa, penggunaan prinsip konservatisme, mengantisipasi kerugian tetapi bukan keuntungan. Nah, mengapa aset harus terjadi karena transaksi di masa lalu? Jadi, aktiva perusahaan berasal dari transaksi atau peristiwa lain yang terjadi di masa lalu. Perusahaan biasanya memperoleh aktiva melalui pembelian atau produksi sendiri. Tetapi, transaksi atau peristiwa lain juga menghasilkan aktiva. Misalnya, properti yang diterima dari perusahaan, dari pemerintah, sebagai bagian dari program untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan terjadi di masa depan tidak dengan sendirinya memunculkan aktiva. Oleh karena itu, misalnya, maksud untuk membeli persediaan tidak dengan sendirinya memenuhi definisi aktiva tersebut. Next. Selanjutnya pengukuran aset. Sebelum masuk ke definisi pengukuran aset, di sini ada pertanyaan, which measurement basis should be adopted? Nah, setelah kriteria pengakuan terpenuhi, pengakuan aset yang tadi terpenuhi, seorang akuntan harus memutuskan bagaimana cara mengukur aset.
Ada beberapa pendekatan pengukuran yang dijadikan sebagai dasar pengukuran yang harus diadopsi. Measurement at acquisition cost is argued to be objective and to provide reliable and verifiable information. On the other hand, fair value measurement provides relevant information. Penyusun standar akuntansi telah menyepakati bahwa pedoman konseptual untuk pengukuran pada biaya perolehan berpendapat untuk bersikap objektif dan untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, pengukuran nilai wajar memberikan informasi yang relevan. Pada kerangka IASB, menguraikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Namun yang belum dapat ditentukan adalah pengukuran apa yang harus digunakan dalam mencapai karakteristik kualitatif yang diinginkan. Di sini terdapat semua elemen akuntansi terkait dan pengukuran arus laba dari pengukuran perubahan aset bersih. Aturan dan praktik yang mengatur pengakuan dan pengukuran aset juga akan mempengaruhi pengukuran laba dan pada gilirannya, modal atau ekuitas. Nah, jika suatu objek atau pos telah memenuhi definisi aset, maka hal yang harus diketahui berikutnya ialah pengukurannya. Sedangkan definisi pengukuran aset itu sendiri adalah merupakan penentuan jumlah satuan moneter yang harus dinyatakan atau dilekatkan pada suatu aset. Pengukuran merupakan syarat suatu aset dapat diakui. Artinya bahwa suatu aset dapat diakui jika dapat diukur dengan handal atau measurability. Pengukuran dilakukan berdasarkan manfaat ekonomik di masa mendatang. Nah, dengan berdasarkan pada asumsi kelangsungan usaha atau going concern, maka sumber ekonomi yang akan mengalami pengukuran 3 tahap selama berada dalam suatu entitas, yaitu tahap perolehan, tahap pemanfaatan, dan tahap pemberhentian atau keluar dari entitas. Misalnya, pada aset tetap, diawali dengan perolehan, kemudian dimanfaatkan dalam proses bisnis perusahaan, dan diberhentikan penggunaannya dikarenakan sudah habis manfaatnya atau dijual. Nah, pada setiap tahap terdapat aturan tentang pengukuran yang harus diikuti sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Next. Nah, setelah definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi, akuntan harus memutuskan bagaimana mengukur aset. Ada beberapa pendekatan pengukuran tersedia, karakteristik kualitatif informasi keuangan. Setelah diukur di neraca, terbatas hanya untuk mencatat pengungkapan. Nah, sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan juga. Berbagai dasar pengukuran aset tersebut adalah sebagai berikut. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan atau consideration yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau obligation atau dalam keadaan tertentu, misalnya pajak penghasilan, dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal. Biaya kini atau current cost. Aset dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan, yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban atau obligasi sekarang. Nah, dalam biaya historis itu selain ada current cost, ada nilai realisasi atau penyelesaian, atau realizable or settlement value. Nah, aset dalam settlement value ini dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal atau orderly disposal.
Kewajibannya dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas, yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya ada nilai sekarang atau present value. Aset dinyatakan sebesar arus kas, masuk bersih di masa depan yang akan didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Kewajiban dinyatakan sebesar arus kas keluar bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang yang diharapkan akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal. Selanjutnya ada nilai wajar atau fair value. Pengukuran dengan nilai wajar dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain ada market approach, income approach, dan cost approach. Market approach itu sendiri menggunakan harga dan informasi dari transaksi yang sesungguhnya untuk aset dan liabilitas yang sejenis dan diperbandingkan. Income approach itu sendiri adalah konversi dari diskonto uang yang diterima di masa yang akan datang, dan cost approach adalah sejumlah uang yang digunakan untuk memperoleh kapasitas yang sama atau current replacement cost. Harga wajar dengan pendekatan harga pasar lebih praktis karena tidak perlu dilakukan penyesuaian apapun. Apabila harga pasar tidak tersedia, maka diestimasi dengan harga aset dan liabilitas yang sejenis. Kalau tidak ada harga pasar, kita perlu melakukan taksiran beberapa kalau beli atau beberapa kalau jual. Apabila harga pasar tidak dapat diperoleh dan taksiran yang ideal tidak ada, maka nilai wajar diestimasi dengan beberapa penilaian. Penilaian dengan menggunakan kombinasi dari penghematan dan uang yang dikeluarkan seandainya belum memiliki aset tersebut. Next. Selanjutnya masuk dalam aset berwujud. Pendekatan tradisional adalah mengukur aset dengan biaya historis. Pada standar IASB, mengizinkan pengukuran ulang berikutnya menggunakan sejumlah pendekatan seperti nilai wajar, nilai keluar atau nilai pakai, dan perusahaan Inggris dan Australia dapat menggunakan nilai selain biaya historis selama bertahun-tahun. Untuk definisi aset berwujud itu sendiri, aset berwujud itu mengacu pada jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Jenis aset ini memberikan keuntungan finansial jangka panjang dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun dan diklasifikasikan sebagai property, plant, and equipment di neraca. Nah, dalam karakteristik pada aset berwujud ini, di mana aset berwujud ini memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Terus aset ini dapat disusutkan, aset yang digunakan dalam operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang, aset ini juga tidak liquid atau tidak dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang kas. Pentingnya aset berwujud, jadi aset jenis ini tuh sangat penting bagi perusahaan dimanapun. Selain digunakan untuk membantu bisnis menghasilkan pendapatan, mereka sangat diperhatikan oleh investor ketika memutuskan apakah akan berinvestasi di perusahaan. Sebagai contoh, pada rasio perputaran aktiva tetap digunakan untuk menentukan efisiensi aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang lebih efisien menggunakan aset tetapnya menikmati keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing mereka. Pemahaman tentang apa yang merupakan dan bukan merupakan aktiva tetap sangat penting bagi investor, karena berdampak pada evaluasi perusahaan. Nah, contoh pada aset berwujud ini seperti tanah, mesin, bangunan dan fasilitas, kendaraan, furnitur, perangkat komputer, alat, dan mesin.
Next. Selanjutnya ada aset tidak berwujud. Pengukuran akuntansi umumnya konservatif. Biaya dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Biasanya digunakan pada nilai wajar di pasar aktif tidak berwujud yang dihasilkan secara internal tidak dapat diakui. Nah, menurut PSAK 19 di revisi tahun 2009, yang dimaksud aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Nah, aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan, menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif. Di dalam akuntansi, diakuinya sebuah aset tidak berwujud itu apabila perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan andal, dan aktiva tak berwujud diakui sebesar harga perolehan. Kemudian, pada periode selanjutnya dilaporkan sebesar nilai tercatatnya. Di dalam menentukan besaran harga perolehan tergantung oleh bagaimana cara perolehan aset tidak berwujudnya. Maaf, apabila aset tidak berwujud diperoleh dengan membeli atau transaksi yang menggunakan kas atau setara kas lainnya, maka harga perolehan aset tak berwujudnya sebesar uang yang dikeluarkan atau akan dibayarkan. Dan apabila aset tidak berwujud ini diperoleh dengan pertukaran dengan aktiva lainnya, maka harga perolehan aktiva tidak berwujudnya sebesar harga terkini dari aktiva yang ditukarkan. Nah, mengapa aset tidak berwujud itu penting bagi perusahaan? Jadi, jika suatu perusahaan tidak mencantumkan aset tak berwujudnya, hal itu akan berpengaruh ke seluruh perusahaan. Tingkat kepentingannya hampir sama dengan aset berwujud juga yang tadi saya jelaskan. Perolehan aset berwujud ini dicatat dan diakui sebesar nilai faktur serta ditambah semua biaya yang menyertai untuk mendapatkan aset atau haknya. Apabila terjadi pengeluaran setelah memperoleh aset tidak berwujud ini, biaya-biaya tersebut dapat dibebankan ke periode berjalan, sama seperti aset berwujud yang tadi. Misalkanlah sebuah perusahaan akan dijual, maka untuk menentukan nilai perusahaan tidak hanya berdasarkan modal semata, tetapi juga menghitung aset tidak berwujudnya. Bahkan dalam suatu kasus, nilai aset tak berwujud ini bisa lebih besar daripada modal perusahaan itu sendiri. Itu mengapa aset tidak berwujud ini juga sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan. Karakteristik pada aset tidak berwujud ini itu ada 3. Yang pertama, kurang memiliki eksistensi fisik, mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan, menghasilkan nilainya dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Dan yang ketiga, ada bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Selain karakter utama yang tadi saya sebutkan, 3 yang tadi saya sebutkan, ada karakter pendukung pada aset tidak berwujud ini. Karakter pendukungnya itu seperti diperoleh melalui pengembangan atau dibeli secara terpisah atau menjadi satu dengan aset lain, secara tidak langsung digunakan dalam operasional perusahaan, dipengaruhi oleh kegiatan kompetitor, memiliki nilai pada perusahaan, dan tidak ditentukan umur ekonomisnya. Next. Instrumen keuangan. Historical cost principles are inappropriate
to measure some financial instrument. For example, consider derivative which have no cost. Kita tahu bahwa model pengukuran yang dominan digunakan adalah biaya historis. Namun, beberapa berpendapat bahwa prinsip-prinsip biaya historis tidak pantas untuk mengukur beberapa instrumen keuangan. Misalnya, pertimbangkan derivatif yang tidak memiliki biaya. Seiring waktu, nilai mereka dapat berubah, tetap di bawah biaya historis. Biaya perubahan nilai tidak akan dicatat dalam laporan keuangan. Sedangkan haruskah perubahan nilai derivatif ini dimasukkan dalam neraca untuk mencerminkan nilainya pada entitas perusahaan? Haruskah keuntungan atau kerugian dari derivatif ini dimasukkan ke dalam laba rugi perusahaan? Bagaimana investor cukup menilai resiko jika derivatif dan kontrak keuangan lainnya tidak diakui? Nah, pada FASB dan IASB telah menyimpulkan bahwa derivatif harus diukur pada nilai wajar dari biaya historis. Nah, apa sih derivatif itu sendiri? Dalam dunia keuangan atau finance, derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi acuan pokok atau juga disebut produk turunan. Daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu aset, pelaku pasar membuat suatu perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, aset, atau suatu nilai di suatu masa yang akan datang dengan mengacu pada aset yang menjadi acuan pokok. Derivatif biasanya digunakan oleh manajemen investasi, perusahaan dan lembaga keuangan, serta investor perorangan untuk mengolah posisi yang mereka miliki terhadap resiko dari pergerakan harga saham dan komoditas, suku bunga, nilai tukar valuta asing, tanpa mempengaruhi posisi fisik produk yang menjadi acuannya. Efek derivatif merupakan efek turunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun turunan selanjutnya. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut juga sebagai underlying asset. Dalam pengertian yang lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Fair value adalah nilai pertukaran aset yang diperoleh dari kedua pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya batasan apapun. Setter Standard berpendapat bahwa dengan pengukuran aset keuangan pada nilai pasar pengguna, informasi disediakan dengan informasi yang relevan tentang nilai mereka. Sejak tahun 1980-an, FASB telah diperlukan pengukuran nilai wajar baik secara langsung dalam laporan keuangan atau pengungkapan catatan dalam standar seperti PSAK nomor 107, 115, 119, 123, 125, 133, 140, 142, 143, dan 144 dalam PSAK 107 yang diterbitkan pada tahun 1991 didefinisikan nilai wajar sebagai jumlah di mana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi saat ini antara pihak bersedia, selain dengan penjualan paksa atau likuidasi. Standar ini lebih lanjut dijelaskan bagaimana nilai wajar dapat ditentukan. Nah, IASB juga telah berkomitmen untuk menggunakan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan. Dalam rangka memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan, Setter Standard berpendapat bahwa keuntungan dan kerugian dari instrumen harus diakui sebagai mereka yang muncul untuk melaporkan resiko yang terkait, untuk membuat laporan keuangan yang lebih transparan, dan untuk menghindari kompleksitas perlakuan akuntansi yang ada, seperti akuntansi lindung nilai.
Di sisi lain, beberapa pembuat laporan keuangan menentang aspek pernyataan IASB ini, mengklaim bahwa pengukuran nilai wajar tidak akan relevan, dapat diandalkan, dipahami, dan sebanding dalam pelaporan. Instrumen keuangan mencerminkan kompleksitas mereka. Bahkan, sejumlah metode pengukuran yang digunakan. Semua instrumen keuangan dikelompokkan ke dalam 4 jenis, masing-masing dengan metode pengukuran yang diperlukan. Pada pengakuan awal, instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang pada tahap ini setara dengan nilai wajar. Dalam pengakuan selanjutnya, suatu entitas dapat memilih untuk menghargai semua atau instrumen keuangan pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam pendapatan melalui laporan laba rugi. Next. Tantangan bagi pembuat standar. FASB atau IASB bermaksud untuk mengatasi masalah pengukuran di fase C dari proyek kerangka konseptual, mempertimbangkan konsep pengukuran, prinsip, dan istilah, mengevaluasi dan memberikan peringkat metode pengukuran, karakteristik, dan kualitatif. Ada 2 hal yang menjadi tantangan dalam menyusun standar, salah satunya adalah mode pengukuran yang seperti apa digunakan. Next. Nah, model pengukuran yang mana yang akan dipergunakan? Masalah yang dimaksudkan adalah pertimbangan dasar pengukuran apakah menggunakan harga jual masa lalu, modifikasi dari kejadian masa lalu, harga sekarang atau harga keseimbangan pasar, nilai guna masa depan atau harga jual masa depan. Mereka akan mengevaluasi dasar-dasar pengukuran tersebut melalui metode pemberian peringkat yang diurutkan tentang sejauh mana pengukuran dapat memberikan karakteristik kualitatif informasi keuangan. Ada komentator yang mengklaim bahwa standar IASB memperkenalkan tentang meluasnya penggunaan pengukuran nilai wajar. IFRS juga telah memperkenalkan pengukuran nilai wajar untuk derivatif pada setiap tanggal neraca dan beberapa aset keuangan lainnya dan kewajiban di bawah IAS 39, serta sebagai persyaratan untuk mengukur pembayaran berbasis saham kepada karyawan sebesar nilai wajar. Sehingga dapat dikatakan support by the IASB and FASB for greater use of fair value measurement, for example for all financial instrument. Dukungan oleh IASB dan FASB untuk penggunaan yang lebih besar dari pengukuran nilai wajar, misalnya untuk semua instrumen keuangan. Tantangan kedua bagi penyusun standar adalah bagaimana menghitung nilai wajar. Next. Nah, untuk cara menghitung nilai wajar pengukuran akan dilanjutkan oleh Rosa Virginia Dara Aprili. Baik, untuk yang selanjutnya kita masuk ke dalam cara menghitung nilai wajar pengukuran. Bagaimana sih untuk cara menghitung nilai wajar pengukuran? Ini bisa menggunakan berbagai teknik penilaian untuk menghitung nilai wajar itu sendiri. Yang pertama, dengan pendekatan pasar, harga yang dapat diamati data transaksi aktual. Penggunaan dari harga observasi dan informasi dari transaksi aktual untuk aset dan kewajiban yang identik, mirip atau sebanding. Penggunaan observable price and information dari transaksi aktual untuk aset atau liabilitas yang identik, mirip, atau dapat diperbandingkan. Lalu untuk pendekatan
Pendapatan, konversi jumlah masa depan, arus kas atau pendapatan ke jumlah sekarang yang didiskontokan. Konferensi ini dari jumlah di masa depan, seperti cash flow atau earnings, yang menjadi single discounted present amount. Selanjutnya, ada pendekatan biaya. Pendekatan biaya jumlah yang saat ini diperlukan untuk mengganti kapasitas layanan atau biaya penggantian saat ini. Pendekatan biaya digunakan untuk menentukan biaya penggantian atas aset periode berjalan, yaitu menentukan biaya penggantian kapasitas yang tersisa dari suatu aset. Selanjutnya ada penilaian harus menekan input pasar, asumsi dan data yang akan digunakan pelaku nilai wajarnya. Prinsip nilai wajar ini sendiri menyatakan bahwa nilai aset dan liabilitas yang perlu dicatat adalah nilai yang dapat diperoleh apabila aset atau liabilitas tersebut dijual pada nilai wajar. Prinsip ini menekankan pada kerelevanan nilai aset dan liabilitas daripada apa yang sesungguhnya telah terjadi. Biasanya prinsip ini digunakan untuk menilai kembali aset atau liabilitas jangka panjang seperti tanah, gedung, dan investasi jangka saham. Nah, nilai wajar ini itu sebenarnya buat mengukur apa sih selain yang disebutkan tadi. Nilai wajar ini didefinisikan dalam IFRS sebagai the amount for which an asset could be exchanged between knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. Nilai wajar ini digunakan untuk mengukur yaitu satu aset dan sekelompok aset, satu liabilitas dan sekelompok liabilitas, konsiderasi bersih dari satu atau lebih aset dikurangi satu atau lebih liabilitas terkait, satu segmen atau divisi dari sebuah entitas, satu lokasi atau wilayah dari suatu entitas, satu keseluruhan entitas. Di atas yang disebutkan tadi bukan merupakan pengukuran awal. Untuk pengukuran awal, saat aset diakuisisi atau liabilitas muncul, entitas tetap menggunakan dasar kos pada saat terjadinya transaksi. Setelah pengukuran awal atau biasa disebut sebagai pengukuran setelah pengukuran awal, yaitu saat pelaporan keuangan. Dan untuk pelaporan seterusnya, selama aset masih dikuasai, entitas boleh memilih model cost berdasarkan cost historis atau model revaluasi berdasarkan nilai wajar untuk mengukur pos-pos laporan keuangan. Walaupun begitu, FASB ini menyatakan bahwa terlepas dari pendekatan mana yang digunakan, valuasi harus menekankan market inputs, yaitu asumsi dan data yang digunakan oleh partisipan pasar dalam mengukur fair value. Nah, kelebihan dan kekurangan akuntansi dalam penilaian wajar ini, kelebihan dari akuntansi penilaian wajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, merefleksikan informasi sekarang. Dengan merefleksikan informasi sekarang, akuntan penilaian wajar diunggulkan lebih relevan dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, kriteria pengukuran yang konsisten.
Kelebihan lain yang dikemukakan pembuat standar adalah bahwa akuntansi penilaian wajar menyediakan satu-satunya kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual untuk aset dan kewajiban. Yang ketiga, komparabilitas atau comparability, karena sifatnya ini yang konsisten dalam mengukur aset dan kewajiban. Dikatakan bahwa akuntansi penilaian wajar akan meningkatkan daya komparatif, yaitu kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan dari berbagai perusahaan. Keempat, tidak ada bias konservatif. Akuntansi penilaian wajar diharapkan dapat menghilangkan biaya konservatif yang pada saat ini terjadi dalam akuntansi. Lalu yang kelima, lebih bermanfaat dalam analisis ekuitas. Penggunaan biaya historis yang konservatif menyebabkan kerugian atau downside risk daripada mengevaluasi potensi keuntungannya atau upside potential. Nah, apa sih kekurangannya dari akuntansi penilaian wajar ini? Kekurangannya yaitu yang pertama, adanya objektivitas lebih rendah. Kritikan utama dari akuntansi penilaian wajar yaitu kurang andal karena kurangnya objektivitas. Lalu yang kedua, rentan terhadap manipulasi. Terdapat kekhawatiran akuntansi penilaian wajar akan meningkatkan kemampuan manajer memanipulasi laporan keuangan. Next. Pernyataan FASB juga diikuti dengan fair value hierarchy. Hierarki ini menominasikan 3 kategori atau tingkat input yang digunakan untuk mengestimasikan fair value. Nah, tingkatannya itu yang pertama, level 1, di mana harga yang dikutip untuk item yang identik di pasar aktif, tanpa adanya penyesuaian. Menggunakan harga terpilih untuk aset dan kewajiban yang identik di pasar yang aktif yang direkomendasikan kapanpun informasi tersebut tersedia. Harga tersebut tidak perlu disesuaikan. Atau quoted price tidak boleh disesuaikan. Lalu yang level 2, harga yang dikutip untuk item serupa di pasar aktif disesuaikan dengan perbedaan. Kutipan harga dalam pasar aktif untuk aset atau kewajiban yang mirip tetapi tidak identik. Kutipan harga untuk aset atau kewajiban yang identik tetapi tidak dalam pasar yang aktif. Jika harga terpilih untuk aset dan kewajiban yang identik di pasar yang aktif yang direkomendasikan tidak tersedia, maka nilai wajar harus diestimasikan berdasarkan harga yang terpilih untuk aset dan kewajiban yang hampir sama di pasar aktif. Dibutuhkan adanya penyesuaian pada beberapa perbedaan yang ada. Lalu untuk level 3, estimasi nilai wajar menggunakan beberapa teknik penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Jika tingkat 1 dan tingkat 2 tidak tersedia, atau jika perbedaan antara aset dan kewajiban yang hampir sama tidak dapat ditentukan secara objektif, maka nilai wajar dapat diestimasi menggunakan beberapa teknik penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya.
Next. Masalah auditor. Mengaudit nilai wajar menciptakan kesulitan karena memerlukan penerapan model penilaian dan seringkali penggunaan ahli penilaian. Mengaudit fair value menimbulkan kesulitan pada auditor karena membutuhkan penerapan dari model valuasi dan ahli dari valuasi itu sendiri. Untuk menciptakan pendekatan audit yang efektif, auditor memiliki peranan penting untuk memastikan pengukuran yang dilakukan telah sesuai dan tidak terpengaruhi berlebihan oleh insentif manajer. Auditor harus mengetahui proses dari perusahaan kliennya dan pengendalian dalam pengukuran fair value. Dan auditor harus membuat penilaian apakah metode pengukuran dan asumsi yang digunakan dari perusahaan kliennya tersebut sudah sesuai dan memberikan landasan yang kuat dalam pengukuran fair value. Ada potensi bahwa auditor dikenakan tuntutan legal apabila gagal untuk melakukan pendekatan atas audit nilai wajar untuk aset secara sesuai. Mayoritas masalah yang ditemukan terkait dengan pengujian nilai aset menggunakan model biaya historis. Situasi spesifik yang mengharuskan penggunaan nilai wajar untuk berbagai macam tipe aset adalah dalam kombinasi bisnis. CEO dari kantor audit Grant Thornton LLP menyebutkan bahwa pengauditan nilai wajar merupakan salah satu dari 10 topik yang harus diteliti lebih lanjut. Ia mengatakan bahwa kerja auditor dari dulu selalu berdasarkan pada bukti sebanyak-banyaknya yang dapat terverifikasi. Dalam penilaian nilai wajar pun auditor harus dapat mengumpulkan bukti-bukti untuk penilaian tersebut. Namun jangkauan bukti untuk penempatan nilai wajar sangat luas, sehingga auditor butuh bantuan ahli penetapan nilai wajar agar seluruh bukti yang ada dapat dikonsiderasi. Martin Rich dan Wilks berpendapat bahwa walaupun menggunakan tenaga ahli dalam penetapan nilai wajar, tetap saja auditor perlu mengetahui model valuasi dan proses manajemen yang menentukan apa saja input yang dipakai. Agar pendekatan audit efektif, auditor harus mengerti proses dan kontrol-kontrol terkait pemberian nilai wajar aset-aset perusahaan klien. Barulah setelah auditor mengetahui hal tersebut, ia bisa menilai apakah penilaian wajar aset perusahaan tersebut sesuai atau belum. Next. Apa sih yang perlu auditor lakukan? Yang pertama, memahami proses perusahaan klien dan kontrol yang relevan untuk menentukan nilai wajar, lalu membuat pertimbangan apakah metode dan asumsi pengukuran perusahaan klien sudah tepat dan kemungkinan besar memberikan dasar yang masuk akal untuk pengukuran nilai wajar, lalu menghargai potensi bias manajemen dan kemungkinan kesalahan, lalu yang terakhir insentif. Auditor need to understand more about valuation models and the management process that determine the input to those models, even when specialist values are used. Artinya, auditor sendiri itu perlu memahami lebih lanjut tentang model penilaian dan proses manajemen yang menentukan input untuk model pengukuran, bahkan ketika penilaian spesialis digunakan. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, Godfrey dan kawan-kawan mengatakan
hal tersebut. Auditor perlu memahami proses perusahaan, klien, dan pengendalian yang relevan untuk menentukan nilai wajar, dan membuat opini apakah metode pengukuran perusahaan, klien, dan asumsi yang digunakan sudah tepat dan telah diberikan pada dasar memadai pengukuran fair value. Martin et al. Juga menunjukkan bahwa auditor perlu menghargai manajemen potensi bias dan kesalahan mungkin dalam penerapan model penilaian, mengidentifikasi input pasar, dan membuat asumsi yang diperlukan. Jika manajer memiliki insentif untuk melebih-lebihkan aset, maka auditor harus menyadari komponen penting dari model penilaian yang akan membuat ini lebih mudah bagi manajer dalam mencapainya. Menggunakan nilai wajar aset bisa tampil lebih menarik untuk manajemen atau mengurangi resiko auditor selama periode kenaikan nilai. Dalam kasus turunnya pasar saham dan obligasi pada akhir tahun 2008 dan awal 2009, mendorong beberapa investor dan manajemen menyalahkan aturan akuntansi nilai wajar untuk melebih-lebihkan kerugian bagi perusahaan-perusahaan keuangan. Wrigley melaporkan klaim oleh beberapa manajer itu karena kerugian pada investasi dalam saham dan obligasi yang belum direalisasikan. Menuliskan aset tersebut adalah melebih-lebihkan gejolak pasar. Next. Ada potensi bahwa kegagalan perusahaan akan mengarah pada tindakan hukum terhadap auditor yang gagal melakukan pelekatan audit nilai wajar aset mereka secara tepat, seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya. Next. Untuk ringkasan pada bab ini, yang pertama, kita tadi sudah mendefinisikan aset. Lalu yang kedua, adanya kriteria pengakuan dan pengukuran. Yang ketiga, adanya pengakuan aset dan pengukuran pendapatan dan modal saling terkait. Yang keempat, model pengukuran atribut campuran dan metode pengukuran nilai wajar. Yang kelima, masalah yang timbul untuk pembuatan standar dan auditor. Next. Istilah dan konsep utama yang ada pada bab ini, yang pertama adanya aktiva, yang kedua adanya definisi terkait aktiva, yang ketiga adanya manfaat ekonomi masa depan, yang keempat adanya kontrol, yang kelima peristiwa masa lalu, yang keenam aktiva ini dapat diukur, yang ketujuh adanya pengakuan aset, yang kedelapan adanya pengukuran aset, yang kesembilan pengukuran nilai wajar, dan tambahan adanya masalah untuk untuk pembuat standar dan auditor. Next. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami untuk bab 7. Terima kasih telah menyimak. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.